Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ivan Adriansyah. Saya Muhammad Arya Putra. Di sini kita akan menjelaskan tentang internet yang dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Halo semuanya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang dimana bisa menjadi gambaran bahwa sebenarnya internet itu dapat mendekatkan yang jauh. Pengalaman itu bermula pada masa pandemi COVID-19. Ya, of course. Di masa pandemi COVID-19 yang sedang kacau-kacaunya. Kita sebagai makhluk sosial pasti sangat berdampak. Sejalan dengan apa yang terjadi antara teman-teman saya dengan saya. Kita tidak dapat berkumpul secara langsung, seperti main bareng, nongkrong bareng, futsal bareng, ke tempat-tempat yang keren. Biasanya kegiatan-kegiatan itu kita lakuin secara bareng-bareng. Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial besar-besaran yang memaksa kita untuk menghindari interaksi sosial di luar rumah. Nah, sejak saat itu saya berpikir, gimana caranya agar kita dapat tetap berhubungan secara maya. Soalnya kalau itu tidak terjadi, kita akan makin terasa jauh, bahkan nantinya akan terasa asing. Akhirnya kita berkomunikasi via Zoom. Di sana kita dapat bertukar pikiran, bertukar cerita, belajar bareng, ngerjain tugas bareng. Karena kan sekolah juga dilaksanakan secara online, secara jarak jauh gitu. Bahkan yang paling anehnya, kita tuh sampai merencanakan kalau pandemi ini sudah selesai, kita harus kemana gitu. Padahal pada saat itu kan kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan pada intinya, internet itu tidak hanya meninggalkan dampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya, yaitu mendekatkan yang jauh. Oke, jika tadi dampak internet bisa mendekatkan yang jauh, kini saya akan berbagi pengalaman saya sendiri mengenai dampak internet, malah sebaliknya itu menjauhkan yang dekat. Pada kehidupan kita sehari-hari saat ini, dampak internet sudah sangat berkembang pesat. Hal ini yaitu dapat menyebabkan kita semakin jauh dengan orang-orang yang malah kita berdekatan gitu. Seperti yang saya alami sendiri ketika berkumpul dengan keluarga, teman, ataupun siapapun itu, saya dihadapkan dengan situasi yang sangat membosankan. Kita berkumpul hanya sekedar nama berkumpul saja, tetapi arti dari berkumpulnya itu malah tidak ada. Kita malah keseringan sibuk dengan handphone masing-masing. Entah itu bermain game atau bermain media sosial. Dapat kita lihat juga pada kehidupan anak kecil pada saat ini di lingkungan saya. Anak-anak kecil yang di lingkungan saya bermain pada sore hari. Mereka berkumpul walaupun rame, tetapi mereka malah bermain game online. Hal ini justru akan menyebabkan mereka semakin jauh dan keakraban mereka itu semakin memudar. Berbeda dengan saya dahulu ketika waktu kecil. Saya dahulu ketika waktu kecil malah sering bermain sepak bola, petak umpet, polisi maling, atau permainan-permainan tradisional apapun itu yang kita itu melakukan permainan itu secara bersamaan. Nah, melihat hal yang seperti ini, maka saya akan menyuruh mereka untuk melakukan kegiatan atau permainan yang dilakukan secara nyata dan menyarankan mereka agar tidak bermain game online secara terus-terusan. Dengan hal ini, maka diharapkan mereka akan semakin dekat dan dampak dari internet yang bisa menjauhkan yang dekat semoga bisa dihindari. Sekian pengalaman saya, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari cerita kita berdua bahwa perkembangan internet ini semakin pesat sekarang. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus bisa nih bijak dalam menggunakan internet. Nah, kita juga harus menghindari tuh yang namanya sifat individualitas. Karena kalau mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, itu pasti kan kita ngerasa kalau diri kita itu paling penting. Kita nggak peduli terhadap orang lain. Jadi kita pokoknya semua tentang diri kita gitu. Betul, perkembangan internet ini juga harus kita gunain secara baik nih untuk menebar kebaikan atau berbagi sama. Jadi dampak negatif yang kita dapat itu tidak ada. Nah, pada intinya kita harus bisa memilih
apa dampak negatifnya dan dampak positifnya. Jadi lakuin dampak positifnya aja ya. Dampak negatifnya kalau bisa tinggal. Bener gak, Pan? Bener dong. Oke, semoga internet kedepannya kita bisa gunakan dengan baik. Thank you.